Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pokok bahasan kelas 11 IPA di semester 2, yaitu hidrolisis garam. Pada bagian pertama yang meliputi sifat larutan garam, konsep hidrolisis garam, lalu ada reaksi hidrolisis garam, nanti yang terakhir kegunaan hidrolisis garam. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar airbag. Itu bacanya ya, airbag. Airbag yang terletak pada dashboard mobil berisi senyawa garam NaN3 atau natrium azia. Senyawa ini akan terurai menghasilkan gas nitrogen pada saat mobil mengalami benturan. Gas inilah yang mengakibatkan airbag mengembang sehingga pengemudi terhindar dari benturan keras. Jadi Na3 di sini merupakan senyawa garam. Jadi apa hubungannya dengan hidrolisis? Lalu perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar natrium stearat, juga garam. Garam natrium stearat dengan rumus molekul C17H35COONa merupakan salah satu bahan dasar pembuatan sabun cuci. Mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air menghasilkan asam stearat dan basa NaOH. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan hidrolisis? Apakah semua garam dapat mengalami hidrolisis? Nah, untuk pokok bahasan hidrolisis secara umum meliputi yang pertama sifat larutan garam dan konsep hidrolisis, lalu ada reaksi hidrolisis, yang ketiga hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagian perhitungannya yaitu pH larutan garam hingga nanti diakhiri derajat hidrolisis. Jadi pada pertemuan kali ini saya hanya membawakan pada konsep teori ini aja ya, 1, 2, dan 3. Untuk perhitungan yaitu pH dan derajat hidrolisis garam itu akan saya bawakan di bagian kedua. Jadi ikuti terus penjelasan materi hidrolisis garam di channel ini agar Anda semakin paham mengenai pokok bahasan hidrolisis garam. Yang pertama, sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Sifat larutan garam. Garam merupakan senyawa yang berasal dari kation suatu basa dan anion suatu asam. Sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Meliputi ada garam netral, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Lalu ada garam asam, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ada juga garam basa, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Sementara garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya itu bergantung pada harga Ka dan Kb. Ingat ya, kalau yang lemah-lemah biasanya ada data Ka dan Kb. Dengan ketentuannya demikian. Apabila Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam, disebut dengan garam asam. Lalu, apabila Ka lebih kecil daripada Kb, maka garam tersebut bersifat basa, disebut garam basa. Tetapi apabila Ka sama dengan Kb, berarti garam tersebut bersifat netral. Diingat ya, jadi untuk asam lemah dan basa lemah, garam yang dibentuk akan memiliki sifat berdasarkan harga Ka dan Kb. Nah, lalu masih ingatkah apa saja senyawa yang digolongkan sebagai asam, basa, kuat, lalu mana asam, basa, lemah? Nah, saya ingatkan kembali, asam yang tergolong ke dalam asam kuat adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO3, HClO4, dan yang terakhir H2SO4. Maka asam lemah adalah asam-asam di luar dari asam kuat berikut. Nah, jadi ingat aja ya, asam kuat ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di luar asam yang 7 ini digolongkan sebagai asam lemah. Lalu yang termasuk basa kuat apa saja?
yaitu meliputi LiOH, NaOH, KOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini boleh kita simpulkan secara umum basa kuat adalah basa yang mengandung logam golongan 1 dan golongan 2 ya. Nah, jadi ingat ini. Jadi basa lemah apa saja? Berarti basa di luar basa kuat berikut. Nah, jadi basa selain atau di luar basa ini adalah termasuk basa lemah. Atau secara data untuk membedakan asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah, yaitu kalau di dalam soal biasanya yang lemah-lemah ada harga Ka untuk asam lemah, Kb untuk basa lemah, sementara yang kuat itu tidak disediakannya. Jadi boleh melihat data saja. Selagi ada Ka dan Kb-nya, maka itu tergolong asam basa lemah. Konsep hidrolisis itu coba kita lihat dari asal-usul katanya ya, di mana hidrolisis berasal dari dua kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro artinya air, sementara lisis artinya penguraian atau pemecahan, atau boleh juga penghancuran. Maka kira-kira yang dimaksud dengan hidrolisis itu jangan langsung dinyatakan sebagai ini ya, penguraian air ya. Nah, bukan. Jadi hidrolisis itu bukan penguraian air. Jadi tergantung apa yang akan diuraikan. Misalnya kalau hidrolisis garam, berarti garamnya yang diuraikan oleh air. Jadi ada juga misalnya hidrolisis lemak, nah gitu ya, berarti lemaknya yang diuraikan oleh air. Nah, itu maksudnya. Maka dari asal usul katanya hidrolisis itu berarti penguraian oleh air. Karena kita belajar tentang hidrolisis garam, maka arti hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menghasilkan asam atau dan basa pembentuknya. Nah, hati-hati dengan maksud kalimat ini ya. Jadi pada hidrolisis garam bisa saja garam itu dipecah oleh air atau diuraikan oleh air menghasilkan asam, menghasilkan basa, atau boleh menghasilkan kedua-duanya. Itu maksudnya ya, makanya dibuat kalimat menghasilkan asam atau dan basa pembentuknya. Nah, apakah semua garam dapat mengalami hidrolisis? Jadi ada syarat. Suatu garam itu dapat terhidrolisis bila garam tersebut mengandung komponen lemah. Jadi ingat, garam itu kan berasal dari komponen asam dan basa. Jadi supaya suatu garam dapat terhidrolisis, maka komponen penyusun dari garam tersebut harus ada komponen lemah. Bisa asam lemah, bisa basa lemah, atau bisa kedua-duanya, asam lemah dan basa lemah. Gitu ya. Asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna sehingga ionnya tetap berada dalam bentuk ion, sedangkan elektrolit lemah terion sebagian membentuk kesetimbangan sehingga ion-ionnya masih dapat bergabung membentuk molekul asalnya. Jadi ini merupakan alasan kenapa suatu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Jadi saya ingatkan sekali lagi, garam yang dapat dihidrolisis adalah garam yang mengandung komponen lemah. Boleh asamnya saja yang lemah, atau boleh basanya saja yang lemah, atau boleh asam dan basanya kedua-duanya lemah. Diingat ya. Berikutnya reaksi hidrolisis, yaitu reaksi antara anion atau kation garam yang berasal dari komponen lemah dengan air. Hidrolisis kation akan menghasilkan ion H3O positif atau ion H positif sebagai penunjuk asam. Sementara hidrolisis anion akan menghasilkan ion OH negatif sebagai penunjuk basa. Maka dengan demikian, dari suatu reaksi hidrolisis, kita dapat menyimpulkan sifat garam tersebut. Nanti ketika dihasilkan ion H3O positif atau ion H positif, maka garam tersebut bersifat asam. Sedangkan ketika pada reaksi hidrolisis dihasilkan ion OH negatif, maka garam tersebut merupakan garam yang bersifat basa. Nah, berdasarkan jumlah komponen lemahnya, suatu garam atau reaksi hidrolisisnya dibedakan menjadi dua.
yaitu yang pertama ada hidrolisis parsial atau disebut juga dengan hidrolisis sebagian, yaitu garam yang hanya mengandung satu komponen lemah. Maksudnya, garam itu hanya berasal dari satu komponen lemah. Bisa saja asamnya yang lemah atau basanya saja yang lemah. Nah, itu maksudnya ya, hidrolisis parsial. Di mana pada hidrolisis parsial, air akan bereaksi dengan kation atau anion garam. Sementara ada juga hidrolisis total, yaitu hidrolisis yang terjadi pada garam yang mengandung dua komponen lemah. Jadi pada hidrolisis total, garam yang dimaksud berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi asam basa penyusun dari garam tersebut harus sama-sama lemah. Di mana pada reaksinya nanti air bereaksi dengan kation dan anion garam. Nah, kita coba menyelidiki atau membuat reaksi hidrolisis dari jenis-jenis garam yang sudah diuraikan di awal tadi. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi ingat saja, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat adalah garam yang tidak mengalami hidrolisis. Sudah kita singgung tadi ya, kalau syarat garam yang mengalami hidrolisis itu harus mengandung komponen lemah. Jadi kita misalkan contoh garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat adalah NaCl, natrium klorida. Jadi kita mulai dari reaksi ionisasinya, NaCl terion menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Na positif ini kan berasal dari basa kuat NaOH. Cl negatif ini berasal dari asam kuat ya, yaitu HCl. Jadi dapat kita simpulkan karena berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka garam NaCl tidak mengalami hidrolisis. Nah, garam yang kedua adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu mengalami hidrolisis parsial, yaitu pada kation. Contoh, misalkan amonium klorida, yaitu rumus NH4Cl. Jadi pertama-tama kita buat reaksi ionisasinya. NH4Cl terion menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Kita telusuri asal-usul dari kation anionnya. NH4 positif ini kan berasal dari NH4OH. NH4OH itu termasuk basa lemah. Sementara Cl negatif ini berasal dari HCl, yaitu asam kuat. Jadi yang bereaksi dengan air yaitu yang berasal dari komponen lemah. Berarti yang berasal dari komponen lemah yaitu NH4 positifnya. Jadi yang bereaksi dengan air ini adalah kation. Jadi di awal tadi ini sudah disinggung, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu mengalami hidrolisis pada kation. Ya, pada kation. Karena kationnya yang berasal dari lemah. Sehingga reaksi hidrolisisnya dapat ditulis NH4 positif ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H positif. Nah, dari reaksi hidrolisisnya semakin dipertegas ya, dihasilkan ion H positif. Berarti garam NH4Cl adalah garam yang bersifat asam. Nah, di awal juga boleh kita lihat NH4Cl ini berasal dari asam kuat dan basa lemah. Karena yang kuatnya asam berarti garam itu bersifat asam. Jadi boleh dari dua sisi ya. Boleh dari asal usul pembentuk garamnya, siapa yang kuat itu penentu sifat garamnya. Atau boleh dari reaksi hidrolisisnya. Dihasilkan ion H. Ketika dihasilkan ion H positif berarti bersifat asam. Paham ya? Lalu garam yang ketiga ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Jadi dari asal usulnya ini dapat disimpulkan garam yang bersifat basa karena basanya yang kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah basa kuat itu mengalami hidrolisis parsial pada anion. Contoh, natrium asetat atau CH3COONA. Jadi kita buat reaksi ionisasinya, CH3COONA terion menjadi CH3CO- tambah Na positif. Kita telusuri asal-usulnya. Untuk Na positif sudah pasti berasal dari NaOH, yaitu basa kuat. Sementara CH3CO- itu berasal dari CH3COH, yaitu asam lemah. Ya. Maka reaksi hidrolisisnya yaitu
harus pada anionnya. Kenapa? Karena anionnya yang berasal dari lemah. Jadi reaksi hidrolisisnya dapat ditulis CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH negatif. Nah, dari reaksi hidrolisis ini yang dihasilkan adalah ion OH negatif. Berarti garamnya bersifat basa. Dari reaksinya bersifat basa, dari asal-usul pembentuknya juga bersifat basa karena komponen yang kuatnya adalah basa. Oke ya. Garam yang terakhir yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis total atau sempurna yaitu pada anion dan kation. Nah, jadi karena dua-duanya lemah berarti anion dan kationnya itu bereaksi dengan air. Misalkan yaitu amonium asetat dengan rumus CH3COONH4. Jadi pertama-tama kita tulis reaksi ionisasinya. CH3COONH4 terion menjadi CH3COO- ditambah NH4 positif. Nah, untuk NH4 positif ini berasal dari NH4OH basa lemah. Atau boleh juga dari NH3 ya, jadi sama. Lalu CH3CO- ini berasal dari asam lemah CH3COH. Jadi kebetulan dua komponen pembentuk garam itu adalah komponen lemah, asam lemah dan basa lemah. Maka reaksi hidrolisisnya yaitu terjadi pada anion dan kation. Jadi kita buat satu-satu. Pada anionnya yaitu CH3COO- tambah H2O menghasilkan CH3COH tambah OH negatif. Jadi di satu sisi ini bersifat basa ya karena ada ion OH negatif. Lalu pada kationnya reaksi hidrolisisnya adalah NH4 positif tambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H positif. Nah, ada juga ion H positif. Nah, jadi karena ada ion OH negatif, ion H positif, maka sifat garam ini bukan lagi berdasarkan ini ya, tetapi berdasarkan data Ka dan Kb dari asam basa lemah pembentuk garam tersebut. Nah, jadi yang sebagian ini kan hidrolisis sebagian, ini hidrolisis sebagian. Inilah yang ditotalkan, dijumlahkan, maka disebut dengan hidrolisis total. Jadi dijumlahkan. Jadi dari sini kan boleh kita simpulkan OH negatif dengan H positif ini kan kalau bergabung kan jadi H2O ini. Nah, jadi H2O yang di kanan boleh kita coret dengan H2O yang di kiri. Maka hasil penjumlahannya diperoleh demikian. CH3COO- ditambah NH4 positif ditambah H2O menghasilkan CH3COH ditambah NH4OH. Jadi tidak muncul lagi ionnya ya. Kenapa? Karena sudah dieliminasi. Nah, makanya disebut dengan hidrolisis total karena penjumlahan dari hidrolisis sebagian, gitu ya. Ini hidrolisis sebagian pada anion, ini hidrolisis sebagian pada kation, ditotalkan menjadi hidrolisis total. Nah, demikian ya, makanya disebut dengan hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, berikutnya kegunaan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada pelarutan sabun. Garam natrium stearat C17H35COONa pada sabun cuci akan mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air, menghasilkan asam stearat, ion Na positif dan ion OH negatif. Ion OH negatif inilah yang nantinya dapat mengikat ion logam Mg2 positif, Pa2 positif yang terdapat dalam kotoran. Jadi misalkan itu air sadah membentuk endapan. Kegunaan berikutnya yaitu pada penjernihan air. Penjernihan air oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis yaitu menggunakan senyawa aluminium fosfat yang mengalami hidrolisis total. Lalu ada juga pada penggunaan pupuk atau pembuatan pupuk. Agar tanaman tumbuh baik, maka pH tanah harus disesuaikan dengan pH tanamannya. Oleh karena itu, diperlukan pupuk yang dapat menjaga pH tanah agar tidak terlalu asam atau basa. Biasanya para petani menggunakan NH4 2 kali SO4 untuk menurunkan pH tanah dan kapur CaCO3 untuk menaikkan pH tanah. Oke, baiklah demikian untuk pokok bahasan mengenai hidrolisis garam pada bagian pertama. Berikut adalah latihan soal.
coba, yaitu untuk menuliskan sifat garam, lalu dilanjutkan nanti dengan menuliskan reaksi hidrolisisnya. Jadi ingat, reaksi hidrolisis itu terjadi hanya apabila suatu garam memiliki komponen lemah. Nah, jadi boleh juga bedakan nanti mana yang parsial, mana yang total. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar dunia.